Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Psikologi Sosial akan membawakan materi prasangka dan diskriminasi yang disusun oleh Gita Aulia dengan NPM 202103051, Puji Fauziah Nasril dengan NPM 202103064, Asmat Faujan dengan NPM 202103077, dan Erna Nurhayati dengan NPM 202103080. Untuk pemateri pertama akan dibawakan oleh Gita Aulia dengan membawakan materi pengertian prasangka, diskriminasi, dan komponen prasangka. Dipersilakan kepada Gita untuk menjelaskan materinya. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang pengertian prasangka dan diskriminasi. Prasangka dapat didefinisikan sebagai sejenis sikap negatif yang ditujukan kepada suatu kelompok tertentu berdasarkan pada ciri-ciri keanggotaan pada kelompok itu. Prasangka sebagai suatu sikap seringkali mengarah pada evaluasi yang bersifat negatif. Pembentukan prasangka terjadi tanpa pertimbangan yang memadai terhadap data-data yang ada dan cenderung mengarah pada penekanan keanggotaan yang menjadi sasaran prasangka seperti keanggotaan etnik, keanggotaan gender, dan keanggotaan stratifikasi sosial. Karena prasangka merupakan sejenis sikap, maka prasangka pun memiliki 3 komponen utama seperti sikap pada umumnya. Komponen itu adalah komponen kognitif, afektif, dan kecenderungan. Pengertian diskriminasi. Diskriminasi ialah suatu perilaku tidak adil atau tidak imbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, kesuku bangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut merupakan suatu contoh realitas sosial atas tindakan dari pihak mayoritas yang dominan dalam hubungan dengan minoritas yang lemah, sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku mereka itu merupakan perilaku yang tercela. Diskriminasi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, diskriminasi langsung. Terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan lain sebagainya. Yang kedua, diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Komponen prasangka yakni mendefinisikan prasangka sebagai suatu sikap negatif terhadap kelompok sosial tertentu. Sebagai suatu sikap, prasangka mempunyai 3 komponen dasar, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Komponen kognitif yakni komponen yang melibatkan keyakinan atau pikiran yang membentuk sikap atau apa yang dipikirkan dan diyakini oleh subjek mengenai objek prasangka. Stereotip adalah salah satu contoh bentuk dari komponen kognitif. Yang kedua, komponen afektif atau emosional, mewakili kedua jenis emosi yang berkaitan dengan sikap, misalnya kemarahan dan ekstremitas sikapnya, kegelisahan ringan, dan permusuhan langsung. Komponen ini melibatkan perasaan atau emosi individu yang berprasangka ketika berhadapan atau berpikir tentang suatu anggota kelompok yang tidak mereka sukai. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam dan bertahan sebagai komponen sikap. Komponen ini sering disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap suatu, namun perasaan pribadi seringkali dapat berbeda perwujudannya dengan perilaku aktual individu. Menambahkan bahwa reaksi emosional banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, apa yang dia percayai sebagai sesuatu yang benar dan berlaku bagi objek tertentu. Yang ketiga, komponen konatif atau komponen perilaku, berkaitan dengan tindakan seseorang. Sikap biasanya diikuti dengan perilaku. Meskipun tidak selalu, komponen ini melibatkan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu atau negatif untuk bermaksud melakukan tindakan negatif tersebut terhadap kelompok yang menjadi target prasangka. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gita Aulia yang telah menjelaskan materi-materi dari pengertian prasangka, diskriminasi, dan komponen prasangka. Selanjutnya akan ada
materi kedua yang dibawakan oleh Puji yang membawakan materi jenis prasangka, jenis dan bentuk diskriminasi. Kepada Puji dipersilakan untuk membawakan materinya. Saya akan menjelaskan jenis-jenis prasangka. Jenis prasangka yang pertama, prasangka agama. Salah satu contohnya adalah ketika berada pada lingkungan India, maka agama Hindu adalah agama yang paling baik. Orang-orang yang memiliki agama selain Hindu di lingkungan orang yang mayoritas beragama Hindu, maka agama lain seolah-olah memiliki penilaian jelek. Sehingga tidak mengherankan jika agama yang tinggal dalam lingkungan seperti itu akan mengalami diskriminasi. 2. Prasangka etnik. Indonesia adalah negara yang sangat beragam etniknya. Berbagai penilaian antar etnik pun dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti etnik Jawa yang dikenal ulet, sederhana dan ramah, sedangkan orang Batak dikenal dengan kebudayaan yang keras dan bersuara lantang. 3. Prasangka kelas sosial. Menurut pandangan orang kaya, orang miskin adalah orang yang paling pemalas, tidak rajin menabung dan suka berbuat nakal, sehingga ia melakukan diskriminasi terhadap orang miskin, misalnya dengan melarang anak-anak mereka bergaul dengan anak orang miskin, sehingga orang miskin pun menilai orang kaya atau berprasangka kepadanya bahwa orang kaya adalah orang yang sombong dan tamak. Mereka pun mulai menilai negatif, misalnya dari mana asal-usul harta yang mereka dapatkan, apakah dari hasil korupsi atau tidak. 4. Prasangka berdasarkan gender atau kelamin. Ada pula prasangka terhadap gender di mana banyak budaya yang masih menempatkan wanita sebagai kaum minoritas. Prasangka ini dipengaruhi oleh gender disebut seksisme. Seksisme ada dua jenis. Seksisme yang penuh kebencian, pandangan bahwa wanita jika tidak inferior terhadap pria memiliki banyak trait negatif. Contoh, mereka ingin diistimewakan, sangat sensitif, atau ingin merebut kekuasaan dari pria yang tidak seharusnya mereka miliki. 2. Seksisme bentuk halus. Pandangan yang menyatakan bahwa wanita pantas dilindungi, lebih superior daripada pria dalam banyak hal. Contoh, mereka lebih murni dan lebih memiliki selera yang baik dan sangat diperlukan untuk kebahagiaan pria. Contoh, tidak ada pria yang benar-benar bahagia kecuali ia memiliki seorang wanita yang ia puja dalam hidupnya. Sederhananya, di dalam kelas, sebagai contoh, tiba-tiba ada mahasiswa baru. Mahasiswa itu sangat ganteng. Banyak mahasiswa di kelas tiba-tiba jatuh cinta kepadanya karena ketampanannya. Karena menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa di kelas bahwa mahasiswa itu mengancam perhatian mahasiswa yang telah memiliki pacar. Maka semua mahasiswa berprasangka negatif kepada mahasiswa baru itu dan berusaha menjauhkan pacarnya agar hubungan mereka tidak rusak. 5. Prasangka politis. Contohnya adalah anggota rejim komunis yang akhirnya diberi keterbatasan karena mereka pernah membahayakan keselamatan negara melalui G30 SPKI. Sehingga stereotip negatif terhadap anggota atau keturunan PKI. Diskriminasi yang muncul adalah larangan anak cucu anggota PKI untuk menjadi pegawai negeri sipil di waktu itu. 6. Prasangka terhadap orang yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. Orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam fisik, misalnya orang-orang cacat kaki, dilarang mengikuti jurusan keolahragaan karena dianggap tidak mampu. Mereka mengalami diskriminasi sedemikian parahnya, sehingga mereka tidak dapat memasuki jurusan itu. Padahal jurusan keolahragaan sangat luas, misalnya olahraga catur. Pastinya orang-orang cacat pun bisa melakukan olahraga semacam itu, walaupun olahraga lainnya tidak bisa mengikutinya. Jenis-jenis diskriminasi. 1. Diskriminasi langsung. Terjadi saat hukum, peraturan, atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat juga adanya peluang yang sama. 2. Diskriminasi tidak langsung. Terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Diskriminasi juga bisa terjadi di tempat kerja. Bentuk diskriminasi. Diskriminasi mewujud dalam perilaku yang bervariasi, mulai dari yang halus atau tersamar hingga yang nyata dan kasar. Vaughan dan Hogg menjelaskan bentuk-bentuk diskriminasi sebagai berikut. 1. Menolak untuk menolong. Artinya, menolak untuk menolong orang lain yang berasal dari kelompok tertentu seringkali dimaksudkan untuk membuat kelompok lain tetap berada dalam posisinya yang kurang beruntung. 2. Tokenisme. Tokenisme adalah minimnya perilaku positif kepada pihak minoritas. Tokenisme dapat dipraktikkan oleh organisasi atau oleh masyarakat luas. Perilaku ini digunakan sebagai pembelaan dan justifikasi bahwa ia sudah melakukan hal baik yang tidak melanggar diskriminasi. 2. Reversal discrimination.
Reciprocal discrimination adalah bentuk token yang lebih ekstrim, yaitu praktik melakukan diskriminasi yang menguntungkan pihak yang biasanya menjadi target prasangka dan diskriminasi, dengan maksud agar mendapatkan justifikasi dan terbebas dari tuduhan telah melakukan prasangka dan diskriminasi. Contohnya, sikap diskriminasi di masyarakat. A. Diskriminasi ras. Salah satu contoh bentuk diskriminasi ras yang masih menjadi isu hingga saat ini ialah perilaku etnis dominan terhadap etnis Tionghoa dalam birokrasi. Sejak peristiwa Mei di tahun 1998, keturunan etnis Tionghoa hingga saat ini kesulitan untuk menjadi pegawai birokrasi pemerintahan. B. Diskriminasi agama. Di Indonesia sendiri, diskriminasi yang paling sering muncul di media ialah perilaku diskriminatif yang diterima penganut Ahmadiyah. Pada Juni 2017 lalu, salah satu masjid penganut Ahmadiyah di Depok diserang oleh sekelompok warga ketika sedang melaksanakan sholat Idul Fitri. C. Diskriminasi gender. Bentuk diskriminasi gender adalah salah satu yang masih sangat sering terjadi di tengah masyarakat. RJ Squad pasti pernah mendengar berita tentang pelecehan seksual atau pemerkosaan yang berujung pembunuhan, yang kadang masih saja ditangani dengan cara yang kurang adil dari aparat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puji telah membawakan materinya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ada pemateri ketiga yang dibawakan oleh Erna yang membawakan materi pembentukan prasangka dan penyebab diskriminasi, strategi mengendalikan prasangka dan diskriminasi. Dipersilakan kepada Erna untuk membawakan materinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu untuk saya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembentukan prasangka. Faktor utama dalam asal-usul prasangka adalah ketimpangan dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya dalam kehidupan masyarakat etnis yang berbeda. Contohnya adalah ketika orang-orang Islam berkuasa di berbagai bagian pemerintahan, sementara banyak juga orang Islam yang jahat seperti teroris dan melakukan tindak korupsi, sehingga muncul stereotip dan prasangka negatif terhadap semua orang Islam dari sudut pandang agama yang lain. Selanjutnya, peristiwa historis yang benar-benar membekas. Contohnya adalah permusuhan yang terjadi di antara orang Dayak dan orang Madura. Akhirnya, banyak orang yang menilai negatif orang-orang dari Madura karena terkait dengan konflik tersebut. Penyebab dari diskriminasi. Prasangka seringkali menjadi penyebab dari diskriminasi. Dengan adanya perbedaan paham dan diperparah dengan adanya stigma atau stereotip. Mekanisme pertahanan psikologi. Seseorang akan memiliki kecenderungan untuk memindahkan ciri-ciri dari hal yang tidak dia sukai kepada orang lain. Selanjutnya adalah kekecewaan. Beberapa orang yang merasa kecewa akan meletakkan kekecewaan tersebut kepada mereka yang menjadi kambing hitam, sehingga hal seperti ini menimbulkan suatu bentuk diskriminasi karena terdapat cap buruk kepada orang yang dijadikan kambing hitam. Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri. Masa lalu menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya diskriminasi. Persaingan dan eksploitasi. Corak dari sosialisasi. Diskriminasi juga merupakan suatu corak yang terjadi dari satu generasi kepada generasi yang lain. Strategi mengendalikan prasangka. Belajar untuk tidak membenci. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menurunkan sifat negatifnya kepada orang lain dan menyadari prasangka tersebut, kemudian menurunkan prasangka tersebut. Meningkatkan intensitas kontak antara kelompok yang berprasangka. Rekategorisasi. Melakukan perubahan batas antara in-group dan out-group. Menantang kecenderungan berat sebelah kita sendiri, meningkatkan hubungan sosial dan mengatasi prasangka dari orang lain secara sehat. Menantang diri kita sendiri, mengenali bias dan mengenali prasangka kita sendiri. Misalnya adalah jika kita memikirkan sesuatu yang stereotip tentang gender tertentu. Mengenali dampak negatif dari berprasangka. 2. Melanjutkan hubungan sosial. Mengelilingi diri dengan orang dari berbagai ras, etnis, suku, dan agama. Berada pada orang yang kita kagumi. Selanjutnya menghindari membenarkan prinsip stereotip saat berinteraksi dengan orang lain. Membuka dan menerima diri, mendapatkan dukungan dari keluarga dan sosial,
membuat prasangka menjadi positif dan netral. Terima kasih Kepala Erna sudah membawakan materinya. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang dibawakan oleh saya. Kesimpulan dan saran. Prasangka adalah sikap negatif terhadap sesuatu, seorang atau kelompok sosial tertentu. Prasangka dapat diidentifikasikan sebagai sejenis sikap negatif yang ditujukan kepada suatu kelompok. Diskriminasi ialah adanya suatu perilaku tidak adil atau tidak imbang yang dilakukan untuk membedakan terhadap perorangan atau kelompok berdasarkan sesuatu bersifatnya kategorikal atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Istilah tersebut merupakan suatu contoh realitas sosial atas tindakan dari mayoritas yang dominan dalam hubungan dengan minoritas yang lemah. Untuk meminimalisirkan prasangka dan diskriminasi, maka kita harus menumbuhkan sikap bertanggung jawab, lebih membuka diri, meningkatkan hubungan sosial, dan bergabung pada organisasi atau kelompok agar seorang dapat menjadi seseorang yang tangguh dan memiliki sifat positif terhadap lingkungan sekitar. Tutup akhir kata dengan kata ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.